Saya record dulu. Oke. Kalau nggak punya laptop, saya minta tolong baik yang punya laptop atau nggak punya laptop ya, sekedar latihan. Kalau misalnya yang nggak punya laptop, mohon maaf mungkin agak sedikit susah gitu ya. Tapi saya usahakan tetap kalian bisa mempelajari yang namanya Oracle SQL gitu ya. 19J itu ya. Terus yang punya laptop mohon tetap eksperimen gitu ya. Kalau misalnya kemarin nggak bisa pakai HR, saya ajarkan di sekarang karena untuk SQL Select itu harusnya 2 kali pertemuan gitu ya. Nah, yang pertama kalian coba akses ke sini. Nah, kalian masuk ke sini. Masih ingat user Oracle-nya kan ya? Oracle SQL Live. Nah, ini Oracle Live SQL. Silakan kalian masuk ke sini. Start coding now. Kemudian jangan lupa ketika kalian download softwarenya SQL 19J, pastikan memasukkan username sama password. Nah, saya nggak tahu apakah di kelas MBD profesional ini masih ingat username-nya sama password-nya. Kalau misalnya lu sudah lupa gitu ya, silakan create account. Kalau misalnya masih ingat ketika download softwarenya 19C, maka kalian tinggal sign in. Masukkan username sama password. Nah, sampai di sini, ini ada yang namanya worksheet. Gitu ya. Di mana worksheet ini nanti tempat kalian modding SQL query. Yang di sini tempat outputnya. Ini kayak misalkan IDE online streaming gitu ya. Iya. Cuman bedanya kalau di live SQL biasanya dijatah ya. Dijatah itu dalam artian kalian sudah nulis lama gitu ya. Kemudian kalian run, session Anda habis gitu ya. Karena memang terbatas kalau misalnya di SQL Live. Kalau saran saya, kalau misalnya kalian mau ngetik sesuatu, coba ngetik di Notepad, kemudian login, kemudian kopikan semuanya di SQL Worksheet. Jadi, oh kayak gini hasilnya, kayak gini hasilnya. Tapi jangan takut karena di SQL Worksheet ini semua yang kalian lakukan pasti tercatat. Nah, sudah dibuka GCR-nya? Sudah bisa login semuanya? Kok tumben lama, Kak? Kok tumben lama? Hah? Kok tumben lama? Apa? Ya nggak apa-apa, nanya aja. Tadi juga di lapangan kok. Oh ya, main di lapangan dulu. Ya sekalian. Oke. Udah bisa login? Atau belum? Tenang aja, ini saya mengajari SQL Live juga nanti pakai HR untuk yang di di Oracle 19C. 19C itu kita nanti tinggal manggil aja sebenarnya. Kalau dulu tinggal unlock account, kalau yang sekarang enggak. Kalian dilihat ya, karena P5 sampai P6 ini berhubungan sebenarnya. Cuman saya nggak mau ngasih tahu dulu, saya maunya kalian nyari, tapi ternyata masih belum ada yang bisa, maka ya udah saya tunjukkan dulu. Tapi maaf nanti kalau yang pakai SQL Live itu kerjanya agak sedikit banyak daripada yang pakai Oracle 19J. Udah.
lihat itu di katanya ada terus oke. Udah bisa masuk belum semuanya? Sudah, Bu. Oke, Bu. sudah. apa itu yang dinas itu yang punya perumahan. Apa itu loh, katanya kan tadi punya bilang ada info baru di soalnya yang tentang buat dinas-dinas loh yang ada kekurangan untuk nggak bisa membaca, yang baca Al-Quran gitu. Cerita itu loh. Oh, kamu nggak? Oh, nggak bisa. Kalian lihat? Oh iya, udah bisa. Kalian lihat yang di praktikum 6 itu tentang database dan SQL Select gitu ya. Dimana seharusnya salah saya nguploadnya. Harusnya pakai yang ini. Jadi kalau dulu itu biasanya pakai user Scott, yang sekarang itu pakai user HR gitu ya. Jadi kalau Scott itu yang pakai 12C sama 11G itu masih Scott. Yang 19C itu pakai yang namanya HR. Jadi sorry kalau pakai file yang lama, nanti Rizky upload yang baru. Jadi pakai HR gitu ya. Biasanya kalau untuk user di SQL Oracle itu biasanya dia ada yang namanya sampel skema. Nah, sampel skema itu usernya itu bisa bermacam-macam, bisa HR, bisa Scott, bisa OR, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang di 19C, sekarang Scott-nya udah dihapus, jadi bukan Scott lagi, tapi HR gitu ya. Nah, caranya itu biasanya kalau meng-unlock usernya, jadi biasanya itu di-lock dulu, yang di-open kalau di SQL 19C itu biasanya sistem, sys, sama sysdba gitu ya. Nah, nanti ketika kalian login sebagai sistem gitu ya, kalian tinggal meng-unlock dulu user yang ada di dalam melalui SQL Plus atau yang lainnya. Nah, setelah kalian unlock gitu ya, usernya itu kalian identified by, berarti kalian setting passwordnya, baru kemudian kalian connect-kan. Nah, untuk saat ini karena coba kalau kalian nyoba pakai SQL Plus gitu ya. Kok pulang di mana? Nah, termasuk coba sih HR RCL. Udah ya. Nah, lupa kalau misalnya di komputernya Bu Rizky itu ada 3, ada @orcl, @demo_mbd, sama @rizkypnb gitu ya. Nah, ini udah masuk ke user HR-nya. Kemudian kalau misalkan kalian mau setting di usernya gitu ya, terkait table dan lain sebagainya, berarti kalian lakukan di sini, misalnya mau create table dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau bisa seperti ini, berarti kalian aman dalam artian itu tinggal SQL min-nya manggil isian tabel-tabelnya itu bisa bisa tinggal
show aja gitu loh, show tabel-tabel yang ada di dalam HR itu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah bisa open HR, kemudian masuk ke usernya, itu akan otomatis ada tabel yang namanya tabel skema. Tabel skema itu, kalau kalian tahu ERD kan, ERD. Jadi nanti di situ sudah otomatis membuat tabel-tabelnya sendiri, dan kita nanti pakai tabel ini untuk di P7 ya, quiz ya. Quiznya menggunakan tabel HR. Nah, kalau misalnya ngecek itu tabelnya itu benar apa enggak gitu ya, ya kalian tinggal ngecek aja, select all from regions. Misalnya mau country berarti ada semua. Tuh. Coba apa tadi? Oh, coba. Nah, ini jobsnya ada 19. Nah, dan seterusnya. Udah, saya stop share. Itu kalau untuk unlock HR gitu ya. Nah, masalahnya Bu, mau tanya Bu. Boleh, silakan. Ya, Bu. Kalau usernya itu harus HR atau bisa diganti-ganti gitu Bu? Kalau untuk sampel skema, itu ternyata sampel skema itu tergantung dari Oracle-nya, dia menunjukkan apa gitu ya. Kalau misalnya mau ganti-ganti ya kalian create user aja. Contoh di sini, yang Bruski ya. Nah, ini udah diganti sama HR. Kalau misalkan kalian memasukkan user HR sama passwordnya tidak bisa, maka kalian lakukan sesuai yang ada di PPT-nya Bruski. PPT yang HR hitam tuh loh. Oh, iya. Yang ini. Yang P6 itu ya Bu? Ya, yang P6. Jadi kalau mengaktifkan user HR, kalau misalnya kalian nggak bisa akun unlock seperti Bruski tadi gitu ya, maka kalian harus membuat table space default setting dulu gitu ya. Kemudian mengaktifkan temporary space-nya itu mau ditaruh di mana. Kemudian log untuk errornya itu dia nanti masuk kemana gitu ya. Dan semuanya itu kalian harus ingat, setiap di Oracle harus ingat yang namanya passwordnya. Nah. Oh, kalian nggak bisa lihat ya. Saya buka PPT nggak bisa ngeliat PPT ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa masuk ke user HR gitu ya, kalian lakukan ini, login ke sistem. Tetap kalau untuk HR itu kan karena dia di bawahnya sistem ya, di bawahnya sistem itu kan super apa SysDBA-nya itu sistem sys sama SysDBA gitu ya. Nah, untuk contoh sampel skemanya, dia pakai Scott, pakai HR atau pakai yang lainnya, itu tergantung dari tipe Oracle-nya. Kalau 19 sama 11 itu dia masih ada Scott. HR juga ada. Tapi kalau misalnya untuk yang di 19C itu HR. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa melakukan seperti Bruski tadi, unlock gitu ya, maka yang kalian lakukan adalah setting dulu semuanya, disiapkan gitu ya. Jadi mau table space-nya mau dipakai default-nya diisi example, kemudian table space temporary-nya mau ditaruh di time gitu ya. Kemudian directory file log-nya itu tetap berada di sini, di log. Ya. Nah, ketika kalian melakukan verifikasi user, settingan yang diperlukan itu untuk parameter pertama passwordnya HR, kemudian table space-nya setting gitu ya,
kemudian temporary table space-nya, kemudian password sys-nya itu apa gitu ya. Biasanya sys atau sistem biasanya sama harusnya. Kemudian enter directory path-nya. Nah, kalau misalnya ngecek itu user HR-nya bisa dan terdam semua gitu ya. Semua tabel-tabelnya yang include di dalamnya gitu ya. Kalian tinggal ngecek tadi tabelnya ada semua enggak gitu. Nah, ini contoh. Jadi kalian harus lakukan mengaktifkan usernya tinggal demo skema human resource HR min SQL. Ini buat ngeload semua. Nah, kalau misalnya udah dia akan nge-create sendiri. Kalau misalnya yang unload tadi tidak bisa ya. Nah, kebetulan biasanya Briski lancar-lancar aja. Nah, ini ternyata itu ada yang nggak mau ketika dipanggil. Ada error. Errornya itu mengatakan HR-nya does not exist gitu ya. Waduh, kalau does not exist kayak Scotland. Karena seperti itu, akhirnya dilakukan perbaikan. Perbaikannya, jadi ada yang bisa langsung ketika memanggil tadi HR itu mengaktifkan user HR itu bisa langsung jalan, ada yang tidak bisa langsung jalan. Nah, kalau seperti itu maka kalian harus lakukan ini create user HR baru. Jadi alter session set di set true, kemudian create user HR-nya sama, kemudian drop user HR cascade. Kenapa? Karena tadi itu kalian otomatis ketika di awal tadi di sini mengaktifkan user HR, HR-nya keinstall semuanya. Jadi ketika kalian create karena tadi identifier-nya mereka sudah create table, kemudian indeksnya create, kemudian apapun di create gitu ya. Ini loh contoh, sudah di create semua, prosedurnya di create, tabelnya di create dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya errornya itu karena HR does not exist gitu ya. Berarti kamu create dulu, create user HR dulu. Setelah create user HR, kan isiannya tapi belum komplit. Di drop lagi usernya, dihapus. Setelah dihapus, kalian create lagi. Create apa Bu? Create user HR. Lakukan seperti yang tadi, demo skema. Masuk ke human resource HR min SQL. Kalian lakukan setting lagi. HR-nya misalnya HR 12345. Nah, kalau yang tadi kan pakai assemble. Nah, sekarang table space-nya buat lagi yang baru biar nggak numpuk gitu ya. Pakai users misalnya gitu. Kemudian setting temporary-nya misalnya di temp juga sama, log-nya juga sama, nggak masalah. Kemudian setelah itu, kalau misalnya lancar gitu ya, PLSQL successful complete, user alter, create gitu ya. Kemudian session-nya, table-nya create, semuanya create. Terakhir, PLSQL prosedur komplit, nggak ada error-error kayak tadi. Yang tadi kan ada error HR-nya tidak diketahui, gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah berhasil seperti ini, kalian lakukan percobaan yang kayak tadi, select all from HR job dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia menunjukkan tabel-tabelnya, kemudian tabel-tabelnya keisi, gitu ya, berarti oke. Sudah jelas? Gampang kan harusnya? Ini modelnya kalau yang kita kemarin yang di SBD itu yang kayak tabelnya yang employee itu ya, Bu ya? Ya, kayak tabelnya yang employee. Ya, Bu. Tapi bedanya kalau yang ini dia pakai di HR itu, di Oracle itu manggilnya namanya seperti itu. Ya, Bu. Nah, sudah ya? Ya. Sudah paham? Nah, terus kenapa nah ini yang baru ya? Yang baru pakai user HR. Kalau yang dulu masih pakai yang Scott. Nanti saya updatekan yang ini. Nah, terus sekarang kalau misalnya yang nggak bisa gimana? Yang nggak bisa pakai Oracle SQL Live gitu ya. Yang tadi di Oracle SQL Live, kalian harus belajar membuat tabel baru. Anggap aja kalian login ke usernya kalian masing-masing kan ya. Nah, kalian nyoba create tabel di SQL Oracle gitu ya. Kalau Oracle kan pakai voucher 2 ya. Kalau yang lainnya kan enggak gitu ya. Kemudian kalian setkan
primary key dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalian nyoba create table mahasiswa, create-kan di SQL Live itu. Kalau sudah bisa membuat EMP pegawai sama mahasiswa gitu ya, kalian mengisi insert into EMP pegawai. Isiannya apa? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai selesai. Ketika kalian sudah bisa melakukan seperti ini gitu ya, nanti di Oracle Live SQL Live-nya itu akan tampil skemanya. Skemanya adanya apa? Ya adanya EMP pegawai sama mahasiswa. Kalau sudah kalian create ini semua gitu ya, kalian coba memanipulasi dengan cara menghapus tabel isian mahasiswa yang NIM-nya ini misalkan ya. Kemudian kalian lakukan drop tabel mahasiswa. Jadi menghapus seluruh database mahasiswa. Tadi kan buat tabel mahasiswa sama tabel EMP pegawai. Nah, kalau sudah ini misalnya kalian membuat di user HR, kalau yang di 19C bisa unlock user HR. Nah, kalian lakukan juga sama yang di atas, boleh lewat 19C itu. Kemudian kalian nyoba-nyoba ini. Kemudian simpan commit gitu ya. Nah, kemudian yang ini kalau misalnya tidak pakai SQL Live ya. Ini kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba create user sendiri gitu ya. Create user sendiri misalnya namamu atau kalau di sini di praktikum Briski tulisannya master gitu ya. Kemudian create user master identified by master 1, 2, 3, green connect dan lain sebagainya. Kalau kalian mau create sendiri. Kemudian kalian grant sessionnya, tabelnya index type to master gitu ya. Kemudian kalian connect ke master seperti Briski tadi connect ke HR gitu ya. Kalau sudah isikan tabel, buat tabel seperti ini. Tabel country, tabel department, hilang. Tabel employee gitu ya. Nah, tabel ini, tabel jobs, kemudian tabel history, tabel location, tabel region. Kenapa saya tampilkan tugasnya seperti ini? Karena tugas kalian untuk yang SQL Select itu create table, kemudian delete table, kemudian manipulasi delete table, alter, kemudian create user baru. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau menghapus yang user-user yang ada pada HR, nggak masalah. Kalau yang nggak punya komputer gimana? Berarti dengan sangat berhati-hati kalian buat tabel sendiri. Tabel namanya regions, isiannya seperti ini. Tabel location, isiannya seperti ini. Tabel job history, isiannya seperti ini. Karena nanti di P7 saya akan pakai skema HR untuk ujian kuisnya. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai nggak punya laptop sendiri, nggak create di SQL Plus, ya satu-satunya cara ya pakai SQL Live itu tadi. Bisa dipahami? Bu Rizky, saya mau tanya. Kan HR saya kan nggak bisa, Bu. Kan create HR baru. Terus yang di create user HR baru yang HR main SQL itu apakah semuanya sama atau tergantung folder masing-masing? Kalau yang kalian di SQL HR-nya itu create, jangan create ya. Nggak create. Kalau yang di HR Oracle 19C itu kita manggil, mengaktifkan aja. Kalau punya saya does not exist gitu, Bu. Jadi kan buat baru. Oh, ya buat baru berarti. Bukan buat baru. Buat baru dulu yang nomor 14 kayaknya. Di PPT nomor 14. PPT nomor 14 ya. Ini nih. Kamu lakukan ini.
Ya, saya dari yang ini, Bu. SQL yang bawa sendiri itu apa sama? HR main .SQL itu. Iya, sama. Tapi kalian melakukan ini, kan tadi does not exist kan? Ya, Nah, kalau does not exist, coba sih kamu tampilin Eksna punyamu. Terus lakukan yang nomor 14 itu. ya Bu, sebentar. Kayak kalau yang lainnya kalian nyoba lewat live SQL kalau nggak punya apa laptop yang pakai yang Oracle Live gitu ya untuk ngetes ini cara create table EMP pegawai sama mahasiswa dulu. Karena kalau sudah bisa mahir itu kalian buat database banyak pun bisa. Di situ. Ini saya stop share ya. Silakan Eksna share screen. Oke, itu sudah. Kemudian Yang kan does not exist ya. iya, Oke, karena does not exist, kamu coba lakukan yang itu tadi. Habis yang bawa sendiri itu ya, Bu. ya, yang bawa sendiri. Oh, nggak gerak ya, Eksna? Punyamu. Sudah, Bu. Oh iya, iya. Gerak. Ini sudah selesai. Sudah, nggak ada yang error kan? Coba kamu cara ngecek nggak errornya yang tadi. Pakai caranya yang Bruschi, yang select, yang nampilin semua tabel itu loh. Select, spasi tabel underscore name from user underscore tables pakai S. Nah, titik koma. Wow. Oh, banyak amat. Wait Eksna. So user coba. Salah. Coba kamu masuk ke connect HR. Assalamualaikum, maaf. Connect spasi HR. Kalau sistem banyak, enter aja. Tadi passwordnya apa? Oke. Select table name from user tables. Nah, udah. Kemudian cek regionnya itu ada tabelnya enggak?
Atau departemennya ada tabelnya enggak? Oke, Bu. Udah. Berarti kamu udah oke. Berarti nggak perlu bikin di SQL Live. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai SQL Live, ya login ke yang tadi, SQL Live itu tadi. Misalkan kalau misalkan di nonaktifkan terus besoknya lagi diaktifkan, HR-nya masih ada atau hilang lagi? Enggak, masih ada kok. HR-nya masih ada. Enggak pakai itu otomatis itu. Oh iya, siap. Ini saya Ya, coba aja kamu close, kemudian kamu main-main di SQL Live, Rekel Live, kan setengah jam itu ya. Kamu login lagi, hilang nggak? Yang pasti jangan pakai sistem ya. Kalau yang sistem itu terlalu banyak tabelnya, bingung. Kita pakai KHR. Oh iya, Bu. Kalau misalnya kamu mau buat sendiri gitu ya, mau nyoba supaya mahir create table, mahir yang macam-macam gitu ya di Oracle, kamu create user lagi sendiri, misalnya user master yang berisi minta itu loh, create user master. Nah, passwordnya master 123. Kemudian kamu create table region. Nah, kemudian isiannya apa aja, samain sesuai yang berisi kasih itu. Berarti ini sudah bisa ditambahkan, dihapus gitu ya, Bu ya? Bisa ditambahkan, dihapus ya. Cuman kalau kamu mau menghapus yang di HR ini, saran saya jangan deh. Kamu mau nyoba-nyoba, soalnya ini nanti dipakai buat P7 ya, user HR. Kalau misalnya kamu mau buat macam-macam, create lagi lah, user lain yang namanya master atau apa. Ya, siap. Kamu ini buat, coba ya, kamu create user baru, create user Exna. Nah, identified by Exna 123. Nah, invalid common user or role name. Nah, kamu soalnya nge-create-nya tadi itu di HR. Kalau create user atau alter user itu harus di sistem. Jadi balik lakukan login sebagai sistem. Kalau login ke HR nggak bisa create user. Bisa difahami kah? Ini siapa ini? Masuk ke sistem. Ya, connect sistem. Ini kan show user, coba show user. Nah ini user HR. User HR itu tidak punya kemampuan untuk meng-create user lainnya. Yang punya kemampuan untuk meng-create user, mengaktifkan user, melog user atau meng-unlock user atau membuat user baru itu sistem. Sistem itu karena dia sysadminnya atau sysdb-nya gitu ya. Berarti kalian sekarang connect ke sistem. Nah, kalau buat user baru harus di sistem. Di mana di sistem? Nah, sekarang kamu lakukan create user Exna identified by Exna 123. Nanti setelah itu jangan lupa lakukan grand ya. Grand A, grand B, grand C sesuai yang di itu Bu Rizky. Di PDF yang latihan itu. Enggak mau ya? Kok enggak mau? Coba show usernya dulu. Kalau di ini, kamu cara buatnya itu sessionnya buat dulu. Jadi create yang kayak nomor 14 tadi.
Bisa nggak Esna? Bukan create session apa itu session tuh loh Esna. Yang bawah itu ya Bu. Yang 14 itu loh. Main SQL. Alter session dulu. Sebentar Bu. Saya buka PPT-nya. Ya. Karena kalau 19C itu pakai kontainer. Jadi kalau pakai kontainer kita harus session set dulu. Baru create user. Yang session alter session set ini. Jadi contoh ya, Bu Rizky anu ya. Ya. Share screen lagi ya. Yo. Ya. Oh, sebenarnya ini. Salah. Nah, kalau misalnya mau create user, itu kita harus alter session set. Tanda petik. Mana sih tadi? Oh, ada session set. Nggak ada punya masalah. Recall session alter session set scope recall script kurang tanda petik. Oh salah, kurang tanda petik ya. Rawe nang mall. Hah? Rawe nang mall, rawe. Iya. Iya. Nah, udah baru kalian create user Rizky. Jadi verify. Nah, berarti kalau ketika kalian mau login, connect. Nah, sorry ya, terus harus pakai HRCL gini. Create sessionnya preferred logon 9. Iya.
Iya lah. Masih yuk, cari temennya masih yuk. Tidur tak? Masih yuk. Apa itu, Pak? Dah. Tuh, cara create usernya seperti itu. Jadi dia karena belum di grant connect sama resource-nya belum di grant semuanya, dia mau connect ke Rizky tadi itu nggak bisa, denied. Nah kalau misalnya sudah bisa ini, karena itu ya, so user Rizky. Kemudian mau apa lagi? Kamu mau create lagi ke user sini nggak bisa, karena Rizky tidak mempunyai privilege untuk membuat user. Jadi misalnya kamu create user, master, ini pakai loginnya Rizky loh ya, masih di role-nya Rizky. Kalau di role-nya Rizky nggak bisa. Oh, invalid kan? Nah, tapi kalau misalnya kamu pakai ke sistem, Itu pengalian project. nah kalian bisa. Nah, maksud Rizky kamu membuat user baru, berarti kalau membuat user baru, kamu harus pakai yang namanya itu sebelum create user, alter session mau. Karena di Oracle 19 GEC itu dia pakai yang namanya kontainer. Jadi tidak sama seperti 12C atau 11G gitu ya. Jadi kalian juga harus update script ya, update sistem script berdasarkan hal-hal yang terbaru, sintak gitu ya. Nah sudah, baru kalian create yang namanya so user dulu. Mau dia di sistem, maka kita create user master identified by master 223. Nah, user create. Tapi ketika kamu connect gitu ya, dia akan error karena kamu belum meng-grant connect ke master. Itu berang tuh kalau pulang ke Surabaya nggak pernah traktir aku atau apa ya. Nah, kan nggak bisa kan? Pokoknya kalian harus grant dulu. Nyambangnya enggak. Kalian lakukan grant connect. Oh, lupa. Oh, harus masuk di itu ya. Kalau meng-grant yang bisa grant, bisa create user, itu hanya sistem. Jadi pastikan kamu sebelum melakukan grant atau melakukan create user, itu kalian ada di sistem ya. Sampai kudu mampir nang Madura manganane ngono kabeh. Tuh, ada lagi yang namanya kokot. Nah, itu lebih ganas lagi. Cari-cari kokot. Kokot. Oh, apa lagi? Salah. Sum-sum, pokoknya kelas kakap lah. Sudah.
Nah, di sini kalau misalnya kalian mau nyoba-nyoba belajar apa create table dan lain sebagainya, berarti kalian tinggal lagi create table. Lakukan seperti yang apa di modulnya Brusky itu. Kalau misalnya mau create table employee gitu ya, atau EMP pegawai, ya create table EMP pegawai. No. Bisa dua. Nol. Nah, ini kalau misalnya tabel grade-nya. Kemudian kalau udah di grade, kamu misalnya mau ngisi gitu ya. Pegawai. Oh, no privilege on table spaces. Oh ya, tadi belum di set anu ya, privilege untuk ngasih apa namanya? Yang di master kan belum di setting default space-nya ya.
Kalau bingung nanti tanya ya. Sekarang mau lihat bersih dulu ya, nggak apa-apa. Ya. Kok hilang? Sebentar, tak itu dulu. Tadi kan Briski ke sistem ya, ngeset tadi kan no privilege on table space users. Jadi saya nggak bisa ngisi tabelnya master, tabel EMP pegawai pada tabel master karena belum dapat privilege-nya ke tabel users. Udah dikirim belum ya? Nanti dikirim. Kita jaga aja ya. Mumpung masih di user system. Oke. Nah, udah bisa ngisi ya. Kalau udah bisa ngisi karena saya sudah ada di master ya. So my user. Saya ada di master. Sekarang ngecek apakah tabelnya ada semua atau tidak itu ya.
Nah, itu ketinggalannya. Nah, itu udah. Kalau misalnya mau ngelihat so sama select all from sudah paham ya? Jadi kalau mau ngedit sesuatu silakan buat create user dulu sendiri gitu ya. Baru jalankan yang lainnya. Karena ya mohon maaf Bu Rizky juga update ke 19C gitu loh untuk pembelajaran yang terbaru. Memang agak berbeda karena kalau yang di Oracle database Oracle sebelumnya itu dia tidak menggunakan kontainer. Kalau yang sekarang menggunakan kontainer. Jadi untuk create usernya biasanya tinggal create user bla 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 bisa jalan. Tapi kalau untuk yang di kontainer berarti kalian harus create dulu seasonnya. Di setting dulu sessionnya true gitu loh. Kalau misalnya setting sessionnya true sudah jalan, otomatis kalian bisa create user baru. Cara create user di 19C seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini, ini untuk yang masuk ke 19C ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak masuk yang ke 19C, kalian lakukan yang tadi di Oracle Live itu ya. Buat masing-masing sendiri-sendiri, create tabel, insert into, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kalian mau ngedrop ya, tinggal lakukan drop aja, drop tabel. Nah, misalnya mau delete. Nggak ada, hilang. Ya kan? Kalau misalnya kalian mau ngisiin lagi, ya udah tinggal ngisiin lagi. Udah ada isinya. Kemudian kalian mau ngedrop tabel, itu tidak langsung drop tabel namanya nah kalau kayak seperti ini biasanya itu nggak selesai gitu ya. Kalau misalnya nih ya, nah tabel drop tabel donasi exist gitu ya. Nah tapi kalau misalnya tapi ini tidak menghapus seluruh constraint ya. Kalau misalnya mau menghapus itu biasanya ada beberapa itu pakai namanya cascade gitu ya. Misalnya, Bisky buat lagi gitu ya. Nah, kadang kalau misalnya mau tabel itu di drop, itu kalian tinggal drop tabel EMP pegawai. Tapi kalau misalnya kalian drop tabelnya ternyata tidak mendelete seluruhnya gitu ya, kalian harus menambahkan seperti ini. Biasanya itu kenapa kok di drop ini di drop tabel MMP pegawai ini bisa langsung ke drop, kenapa? Karena dia tidak terkoneksi dengan primary key atau foreign key ke tabel yang lain. Nah, biasanya kalau punya foreign key ke tabel yang lain atau dia dijadikan primary key tabelnya di tabel yang lain, itu biasanya kalian pakai
drop tabel EMP pegawai itu nggak bisa karena berrelasi dengan tabel lain. Nah, kalau seperti itu, kalian cara menghapus tabel itu langsung pakai drop tabel EMP pegawai cascade constraint. Jadi ini khusus kalau tabel tersebut berrelasi dengan tabel lain. Bisa dipahami ya? Ini kan Briski buat di master kan cuma satu ya? Ya, bisa Bu, bisa. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini, otomatis dia kayak tidak mengkoneksikan tabel dia dengan tabel yang lain. Ya. Jadi ngedrop. Dah, kalau misalnya ada pertanyaan, bilang ya. Kalau misalnya ini yang di 19C, tapi kalau misalnya ada yang nggak punya komputer, supaya tetap bisa ikut ujian kuis, MBD P7, tolong kalian buat yang di Oracle itu. Oracle apa namanya? Oracle apa sih aku lali. SQLite. Ya, kayak gini. Mana tadi? Nah, ini ya, dilihat ya, mesti ya. Bentar. Itu loh, kelihatan kan ya, one error has occurred, your session has expired gitu ya. Itu karena sessionnya sudah lama nggak make. Jadi biasanya kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, salah. Kalian log out dulu, sign out dulu, kemudian sign in lagi. Nah, itu kan tabel create ya. Kemudian kalian insert. Apa bisa nih? Apa hilang? Nah, ini kan udah. Nah, kalian bro, ngelihat skemanya dari mana bro gitu ya? Kan bisa lihat.
Nah, ini kan kelihatan kan ya datanya ya. Nah, kalau mau misalnya kamu buat skemanya, ngelihat skemanya, itu kalian, oh ternyata skemaku ada EMP pegawai. Nah, pertanyaannya buat P7 gimana, Bu? Nah, kalau P7 berarti yang saya minta bukan EMP pegawai, tapi 7 tabel yang ada di HR. Jadi yang harus kalian lakukan, ya create tabel itu sendiri, satu-satu. Kalau misalnya mau pakai Live SQL ya. Yang sabar, karena banyak. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Insya Allah belum ada. Belum ada ya? Berarti tolong dikerjakan yang P5. Kemarin kan P5 belum ada yang bisa ya? Belum ada yang ngumpulkan ya? Kalau sudah create HR, berarti kan otomatis sudah bisa mengerjakan pekerjaan saya yang P5 itu. Nanti dikumpulkan ya, buat laporannya. Supaya nanti kalau kamu buat laporan, fungsinya ketika kamu berhadapan dengan database Oracle, biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan besar, ya. Soalnya susah kalau misalnya nggak pakai Oracle, datanya banyak. Karena back recovery-nya itu banyak di Oracle. Jadi kalau misalnya kamu nggak sengaja delete, ngedal semua kan. Nah, Oracle bisa ngembaliin. Kalau yang lainnya nggak. Recovery-nya cepat kalau di Oracle. Itu aja sih. Coba kalau kamu nggak percaya ya, kamu ketika kamu pakai di MySQL, kamu udah bikin tabel bawahnya, terus kedal ya hilang semua. Buat lagi. Nah, kalau di Oracle bisa. Nah, terus ngelihat skripmu, kamu ngapain aja gitu ya. Oh, bisa ngelihat di ini. Mana? Tuh. Nah, itu. Lihat macam-macam silakan. Coba date dan lain sebagainya. Enaknya di situ sih. Session dan lain sebagainya. Ini yang tadi kan. Jadi kalau misalnya kamu session expired, nggak apa-apa, kopikan lagi aja ini. Copy, terus buat itu aja. Jadi jangan takut salah. Kalau misalnya salah bisa dihapus, dibenerin lagi. Enaknya di komputer kan kayak gitu, belajar di komputer. Kalau misalnya salah, dicoba lagi. Kalau misalnya error, ya dicoba lagi. Nggak ada tanggungan kalau di komputer itu. Soalnya yang penting eksperimen sama nyoba. Sorry, sudah jam 10 lebih. Oh, Masya Allah. Bersih belum buka esorokan. Wis telat kan. Sorry ya, guys. Yang P5 belum ada tempat pengumpulannya, Bu. Di kelas. Nggak usah, memang tak taruh nanti di B6 aja ya. 50 nggak apa-apa. Bu, mau nanya yang P4, Bu. Yang database interface. Nah, itu kan yang ada yang ISQL terus bintang plus itu loh, Bu. Share screen aja kamu. Berizki minta maaf ya, yang ini yang database yang manajemen yang ini saya belum lupa login. Kalian absen yang di satu ya, yang di pertama itu aja ya. Saya lupaan ini kalau ngisi esrokan. Terus lah, nggak iso buka. Jadi absen yang di sini ya guys, ya. Kalian absen yang di sini ya, bisa ada nol wes. Terus tugasnya. Jadi kalian paham yang saya maksud ya? Ini materi. Ini.
ngumpulkannya di PM6 ini ya. Ya, Bu. Ya. Pekerjaannya yang dilakukan adalah yang di P5 ini ya. Kalau yang master dan lain sebagainya, kalian lagi nganggur mau nyoba-nyoba ya silakan. Kalau misalnya nggak mau nyoba ya terserah. Pokoknya yang saya minta kalian menuliskan gimana caranya mengaktifkan user AR. Yang pasti di P7, buat P7 guys. P7. Tapi nggak ada. Nah, kuisnya ini ya. Di P7 pastikan kalian punya 7 tabel di Oracle. Kalau yang misalnya di SQL mau tahu detail datanya, itu sudah saya kopikan. Tapi kalau misalnya kalian bingung, bisa minta dikopikan ke teman-temannya. Sudah? Itu saja tadi pertanyaannya apa? Ya, nggak apa-apa. Ada di P4, Bu. P4? Ya. Yang slide ke 16. P4 yang netkey? Yang database interface. Yang PPT-nya. Oh, yang P4 yang database interface. Nah, itu kalian belum bisa masuk, tak? Belum, yang ada ISQL. OEM itu nggak bisa masuk, enterprise. Kalau yang OEM sama yang ini beda kan, Bu? Yang ada tulisannya ISQL terus bintang plus. Oh, ISQL plus itu kalau yang di Oracle 11G itu atau 12G itu namanya Oracle ISQL. Nah, ISQL itu kalau yang di Oracle 19C nggak ada, udah diganti OEM. Oh, yang OEM yang itu ya? Yang masuknya pakai localhost terus portnya ya? Localhost sama portnya atau hostname-nya sama portnya. Nah itu. Ada lagi Faisal? Udah, itu dulu. Jadi saya bukan mau ngajarin flashback ke belakang, tapi karena ada yang baru, kita belajar yang terbaru aja. Karena sekarang database sudah mulai ada kontainer-kontainernya. Kalau kalian mau belajar lebih detailnya lagi, tambahkan belajar yang namanya Kubernetes. Kenapa Bu harus pakai kontainer, Kubernetes dan lain sebagainya? Ini eranya blockchain. Kita belum sampai mempelajari blockchain ya, dari yang MySQL sederhana. MySQL kan udah dibeli Oracle kan, tapi itu versi kecilnya. Nah, versi enterprise-nya itu Oracle Enterprise. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk database di sana. Nah, kalau misalnya udah sampai payment gateway dan lain sebagainya, kalian tahu yang namanya Bitcoin kan? Nah, kalau mau seperti itu, kalian harus mengantifikasi karena ada status transaksi pakai namanya blockchain. Nah, blockchain itu lebih rumit lagi. Kenapa? Karena kalian harus mahir di kontainer, mahir juga di Kubernetes dan lain sebagainya itu ya. Kalau kalian mau expert di bidangnya, nanti belajar sendiri ya. Karena mata kuliah kita setelah MBD ini lebih ke data mining atau data science ya. Bukan ke jaringan sampai ke blockchain, semua database-nya digabungkan kemudian dijadikan blockchain, bukan seperti itu. Karena codingannya blockchain sendiri beda lagi algoritmanya. Nggak ada pelajaran blockchain berarti, Bu? Nggak ada. Kecuali kamu request sama Pak Fajar tuh, sama Bu Ima sana pelajaran blockchain. Kan saya cuma ngajarin supaya kalian nggak gaptek aja gitu loh. Bu, tadi apa namanya, Bu? Yang tadi Hornet gimana, Bu, tulisannya? KU, DE, R, netes. Ini loh, sekarang Kubernetes. Yup. Iya. Nah, kalian belajar itu ya, guys. Itu
sama kontainer juga. Tapi ya kontainer, Docker, Kubernetes itu sealiran lah. Nah, itu Kubernetes seperti itu ya. Kubernetes apa sih namanya? Saya microservice lah istilahnya. Jadi saat ini itu sudah mulai namanya itu platform ya, interface platform, infrastruktur, desain platform, cloud gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mau kalian main-main tuh baca buku yang kayak gini-gini deh. Ini buat orang yang belum ngerti programmer ya. Jadi kamu baca dulu supaya tahu sistemnya apa, microservice seperti apa, kontainer seperti apa, pakai Kubernetes ini seperti apa, kemudian bangun teknologi blockchain-nya. Nanti setelah kamu baca buku pemodel kayak gini, baru kamu belajar untuk programming-nya. Tata programming-nya sama kok, nggak jauh beda sama yang kita pelajari. Ya cuma eranya aja, eranya IT itu ya kayak begini nih, cepet. Dikit-dikit ada apa, dikit-dikit ada apa. Cuman kalau misalnya saya ajarin kamu yang 11G atau 12C, create user kayak tadi, terus semuanya pakai yang terbaru 19C, sudah pakai apa namanya, security-nya sudah lebih advance, kemudian ada machine learning-nya, ada macam-macamnya di Oracle itu ya, OLAP dan lain sebagainya. Kemudian kalian create user kayak tadi, nggak bisa create ya, karena nggak diaktifkan kontainernya. Kan sama aja kayak tadi, kayak Brizky. Ya, Brizky juga belajar juga kok, tenang aja. Kita sama-sama belajar. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk materi manajemen basis data untuk saat ini? Sudah Bu, belum ada. Nah. Yes. Semoga bisa semua mengerjakan ya. Untuk P5 sama P6-nya tolong ditulis laporannya. Supaya buat kamu juga, buat kamu baca supaya nggak lupa. Saja. Sudah, saya akhiri pertemuan kali ini. Sudah jam 10:11. Sukses buat kalian, tetap semangat buat belajar. Sama tolong diingat tawaran saya, kalau misalnya bulan puasa, kalau malam tuh kadang saya ada keperluan mendadak gitu ya, kayak kemarin tuh kan tiba-tiba anak sakit gitu ya. Nah, kalau seperti itu kalian tetap minta ada perkuliahan by Zoom, kalian bisa chat Bu Rizky, tapi saya cuma ngasih waktu Sabtu sama Minggu. Kalau bisa Sabtu sama Minggunya jangan malam ya, tapi pagi, siang, atau sore itu. Kalau malam itu nyiapin buka sama raweh. Itu aja. Dibicarakan sama teman-teman ya. Ya Bu, boleh ya Bu ya. Berarti kalau misalnya ada waktu Sabtu atau Minggu pagi ya. Ya, Rizky di WA ya. Kalian mau minta pertemuan ke berapa di WA aja. Ya, ya. Bu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa by WA atau di GCR boleh. Nanti insya Allah kalau saya sempat baca, saya balas, saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya.